kebahagiaan di negeri akhirat itu tergantung pada satu dari dua alternatif terminal. Terminal yang satu bernama neraka, terminal yang kedua bernama surga. Maka kehidupan kebahagiaan di akhirat artinya kehidupan kebahagiaan di surganya Allah SWT. Itulah yang harus dicari. Pertanyaannya, dengan apa mencarinya? Ayat ini menegaskan fima ataqallah, dengan segala sesuatu yang Allah karuniakan kepada kalian. Menjadi dokter itu karunia Allah. Punya ilmu itu karunia Allah. Punya harta itu karunia Allah. Punya jabatan itu karunia Allah. Maka kita harus mencari kebahagiaan di negeri akhirat bernama surga itu dengan jabatan kita. Kita harus mencari kebahagiaan di negeri akhirat itu dengan harta kita. Kita harus mencari kebahagiaan di negeri akhirat itu dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada kita. Dan mencarinya itu di dunia. Sekalian, tidak dijelaskan memang di buku fiqh dakwahnya Pak Nasir. Tapi kalau kita buka nanti dalam tafsir, ayat ini justru hadir di tengah sedang membahas tentang fenomena korun. Yang korun itu berada pada puncak kekayaan, namun tragis akhir hidupnya. Dan dia menjadi profil orang yang gagal menjalani hidup di tengah gemerlapnya harta. Nah, sedang membahas tentang korun, mohon yang belum dimatikan, boleh dimatikan dulu. Kayaknya ada yang belum matiin tuh. Siapa ini? Bu Dwi apa Mbak Dwi nih, Mbak? Dimatikan dulu. Baik. Jadi ini diangkat oleh beliau di dalam membahas tentang hidup akhirat, tentang visi akhirat itu. Ini menarik. Maka oleh karena itu, kegagalan Qarun itu karena gagal di dalam memahami dan mengamalkan awal ayat ini. Dia gagal di dalam memandang hakikat hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dia gagal. Dia menyandarkan segala keberhasilannya itu pada ilmu yang ada pada dirinya. Dan dia memandang bahwa ya hidup di dunia inilah sesungguhnya hidup, dan dia akan mengakhiri seiring dengan berkalang tanah. Nah, ini satu PR besar. Jadi setelah Pak Nasir itu menjelaskan tentang kesinambungan antara risalah dengan dakwah, kemudian menjelaskan tentang urgensi dakwah ditinjau dalam 3 hal tadi itu, maka kemudian beliau mengajak kita di buku ini disuguhkan pembahasan tentang kehidupan di akhirat. Seolah beliau ingin menyampaikan kepada kita visi akhirat itu penting bagi seorang dai, dan itu juga materi yang penting untuk ditanamkan di tengah umat. Kawan sekalian ya, di sini ada lanjutan penjelasan, kita baca ya, halaman 22. Semua karunia pemberian Khalik di dunia ini jangan diabaikan. Karena nanti ayatnya menyebutkan walatan sanasibaka minad dunya. Jangan diabaikan juga. Hidup dunia ini jangan dilupakan. Semua itu adalah karunia ilahi. Ya. Pak Nasir ingin menegaskan sekali lagi, dunia itu bukan sesuatu yang harus diperhadapkan dengan akhirat. Kan? Dia harus dijadikan sawah ladang. Silahkan dinikmati. Dan berbagai kesenangan itu memang untuk dinikmati, kata beliau. Tentu tidak untuk dijadikan sebagai tujuan hidup. Bukan. Maka menggelitik sebenarnya ungkapan ini. Misalkan kalau kita makan ya. Kita makan itu kan aktivitas. Mungkin kita ditanya,
Kenapa Anda makan? Untuk apa Anda makan? Jangan-jangan jawaban kita, walaupun kita sudah banyak mempelajari agama, banyak membaca Quran, bahkan menghafal. Jangan-jangan jawaban kita, kenapa you makan? Jangan-jangan jawaban kita adalah karena lapar. Untuk apa Anda makan? Jangan-jangan jawabannya adalah supaya kenyang. Kalau makan supaya kenyang, berarti tujuan makan kenyang. Kalau tujuan makan itu adalah kenyang, menghilangkan lapar, logika operasionalnya adalah maka segala sesuatu yang bisa mendatangkan kenyang dan menghilangkan lapar, maka saya akan makan. Soal apakah dia halal ataukah dia haram, itu soal nomor sekian. Pak Nasir mengingatkan, silakan dinikmati dunia itu, tapi bukan untuk dijadikan sebagai tujuan hidup. Tapi karunia Allah itu harus dijadikan untuk bekal, untuk mencari kebahagiaan di negeri akhirat. Kita makan, kita tidur, dan lain sebagainya. Kita rindu untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Kemudian ya, berbuat baik karena hendak bersyukur kepada Allah. Berbuat baik. Berbuat baik itu kalau kata beliau, itu konsepnya adalah karena hendak bersyukur kepada Khalik yang telah berbuat baik kepadanya. Jadi kalau kita berderma, memberikan harta kepada orang, senyum ketika ketemu dengan orang, baik sama tetangga, menghormat tamu, misalkan. Bahkan kalau mau menyembelih pun, binatang kita harus tajamkan pisau kita. Itu semuanya kita lakukan, konteksnya adalah hendak bersyukur kepada Sang Khalik yang telah berbuat baik kepada kita. Menjauhkan diri dari segala perbuatan yang merusak. Karena tahu bahwa Khalik tidak meridhoi yang demikian itu. Jadi kalau kemudian kita menahan pandangan, kita tidak berbuat zalim kepada orang, kita tidak menyia-nyiakan karyawan. Misalkan ya, kita di ujian di kampus tidak menyontek. Itu semuanya dilakukan karena tahu bahwa Khalik tidak ridho. Jadi kental sekali hadirnya agama, hadirnya ilahiyah. Kalau tadi istilahnya Ustadz Adian tadi menyebutkan sekularisme itu adalah ingin memisahkan agama dengan kehidupan ini. Ingin kehidupan ini tidak ada unsur ilahiyah. Itulah yang sering disebut oleh Pak Nasir, dan dalam fikih dakwah Pak Nasir membuat terapi itu. Seolah-olah ini mengajarkan kita, ini kurikulum yang harus ditanamkan gitu. Jadi bagaimana seseorang itu ketika meninggalkan satu kemungkaran, tidak mau melakukan perbuatan dosa, itu dilakukan karena dia sadar bahwa Tuhan tidak ridho terhadap itu. Allah tidak meridhoi itu. Kalaulah kemudian seseorang itu berbuat baik, ya berbuat baik, seseorang itu sholat, seseorang itu berzakat, haji, puasa, berderma, dan lain sebagainya, senyum di hadapan saudaranya, itu semua dilakukan karena dia ingin bersyukur kepada Allah yang Allah telah memberikan banyak hal pada dirinya. Jadi kental sekali kehadiran unsur ilahiyah itu. Itulah amal yang baik. Dan beliau menyebutkan amal saleh yang berlandaskan iman. Ini penting juga. Penting sekali. Bahwa amal baik, yakni bahwa dia itu adalah amal saleh, adalah amal yang berlandaskan iman. Dan itulah iman yang melahirkan amal saleh. Kembali lagi pada surah At-Tin. Jadi itulah amal yang berlandaskan iman, itulah amal saleh, amal yang berlandaskan iman. Dan itulah iman yang melahirkan amal saleh. Karena pernah dalam dalam perjalanan dakwah ini, aktivis dakwah di satu fase
seingat saya tahun 96 saya membaca artikel kira-kira bukan artikel lagi ya, ada sekitar hampir 300 halaman. Waktu itu dikirim dari Indonesia. Saya membacanya di Jeddah karena bertamu di Jeddah waktu tahun 96 itu dan diminta untuk baca. Dan itu yang menulis seorang aktivis waktu itu. Mudah-mudahan Allah ampunkan beliau. Beliau menegaskan Jepang itu lebih beramal soleh daripada Indonesia. Dasarnya adalah mengatakan bahwa Jepang itu telah melakukan banyak amal soleh. Kenapa? Karena dia banyak melahirkan produk-produk yang sangat berguna bagi kehidupan umat manusia. Jadi kalau melahirkan produk yang berdaya guna dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, maka itu disebut sebagai amal soleh. Pertanyaannya adalah, di mana letak iman? Seolah-olah amal soleh itu akan dimaknai sebagai amal yang berdaya guna. Dan juga menyebutkan penemu listrik Thomas Edison itu adalah orang beramal soleh. Dia lupa bahwa amal soleh itu adalah amal yang berlandaskan iman. Dan iman yang melahirkan amal. Itulah amal soleh. Gitu. Nah oleh karena itu visi akhirat itu penting. Jadi bukan saja, tadi misalkan Dr. Adian menyebutkan ya, orang yang kerja di bank. Dia memang di bank syariah dia bekerja. Dia menjalankan prinsip-prinsip syariah. Tetapi itu semuanya dilakukan ya sebatas melakukan tindakan profesionalitas saja. Tidak ada, bahkan pemikirannya adalah bukan semangat untuk bagaimana menerapkan wahyu itu di dalam kehidupan perekonomian, dalam hal ini adalah di perbankan. Maka sesungguhnya dia juga masih sekuler. Karena semangatnya itu bukan semangat menghadirkan agama dalam seluruh sisi kehidupan. Maka oleh karena itu inilah hal-hal penting ya, hal-hal penting yang saya kira perlu menjadi tertanam begitu kuat di para aktivis ya. Dan kemudian juga setelah aktivis itu cukup menghayati, dia punya pengalaman spiritual di dalam menjalani prinsip-prinsip itu, pasti akan berhadapan dengan tantangan. Nah pada saat itu dia punya kekuatan untuk membina umat, agar umat juga punya visi akhirat. Dan disitulah letak kekuatan itu. Kemudian setelah itu Pak Nasir menyebutkan satu tema juga masih di awal-awal tentang tujuan hidup. Sekali lagi ini kesan saya ya, saya nggak mendapati tulisan-tulisan tentang dakwah kok tiba-tiba muncul bab tentang tujuan hidup. Tapi justru ini sebelum bicara tentang kaifiat dakwah, wajibnya dakwah ya, belum bicara wajibnya dakwah ini. Kalau kemarin saya menyebutkan pembicaraan yang kemarin atau pembicaraan awal Pak Nasir lebih melihat dakwah itu, urgensi dakwah itu dalam konteks daruratun basyariyatun. Ya. Dia merupakan kebutuhan dasar manusia. Karena manusia itu pengen mulia. Dan dia tidak pengen rendah, apalagi serendah binatang, apalagi lebih rendah daripada binatang. Dia nggak mau. Gitu. Maka kebutuhan manusia itu terjawab oleh sebuah gerakan dakwah. Nah nanti pada bagian yang kedua, pada bagian B, Pak Nasir baru bicara dakwah itu dari sudut pandang faridatun syara'iyatun. Dia merupakan kewajiban yang dipikulkan di pundak orang-orang yang beriman. Oke, selain soal visi akhirat, Pak Nasir juga menegaskan tujuan hidup. Dengan menukil diantaranya adalah ayat 56 dari surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Pak Nasir mendefinisikan tentang makna ibadah. Makna menyembah. Beliau menyebutkan begini. Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala berarti memusatkan penyembahan kepada Allah semata-mata. Nah, ini penting nih. Memang Pak Nasir di sini tidak memberikan kajian kebahasaan terkait dengan wa ma khalaqtul jinna itu. Tapi pada halaman 24 saya membaca dan saya nukil di sini, Pak Nasir itu mendefinisikan tentang makna menyembah adalah memusatkan penyembahan kepada Allah semata-mata. Kalau Allah semata-mata berarti tidak kepada selain Allah. Dengan menjalani dan mengatur segala segi dan aspek kehidupan di dunia ini lahir maupun batin sesuai dengan kehendak ilahi. Jadi hidup ini semata-mata memusatkan penyembahan hanya kepada Allah dan itu dilakukan, dijalani, diatur ya, kehidupan dunia lahir maupun batin sesuai dengan kehendak ilahi. Baik sebagai orang perseorangan dalam hubungannya dengan Khalik ataupun sebagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesama manusia. Jadi tidak dikotomi, tidak sekuler. Konsep menyembah itu ya dalam hubungannya dengan Allah, konsep menyembah itu juga dalam hubungannya dengan sesama manusia. Nah, ini satu paradigma ya, satu penjelasan yang luar biasa. Kadang-kadang orang kalau disebut menyembah itu konotasinya adalah ya menyembah seperti di depan patung, menyembah begitu. Padahal boleh jadi kita bertransaksi di pasar dengan transaksi yang sesuai dengan yang diatur oleh wahyu, diatur oleh agama ini, dan itu diniatkan dalam rangka ibadah, sesungguhnya transaksi di pasar itu adalah sedang melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, sebagaimana tadi saya sebutkan, Pak Nasir memang tidak menyebutkan ini dalam konteks atau diawali dengan kajian kebahasaan. Tapi kalau boleh kita sejenak ya. Ini ayat kan bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita renungkan, ayat ini diawali dengan manafi. Ayat ini kemudian diikuti dengan ilah istisna. Kalau ada ma peniadaan, lalu kemudian diikuti dengan ilah pengecualian, maka dia punya makna pengkhususan. Litahsis. Maka sebenarnya maknanya adalah dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, maksudnya tidak ada maksud dan tujuan lain Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya satu, yaitu untuk mereka beribadah kepada Allah. Bukan untuk yang lain. Ini persis seperti kalimat kalau dalam bahasa kita mudah ya. Kalau kita katakan begini, bahwa di dalam ruangan ini ada si A. Maka ketika diajukan pertanyaan, si A ada di mana? Di ruangan ini. Ada nggak selain si A di ruangan ini? Kita nggak berani mengatakan tidak. Mungkin ada, mungkin iya, mungkin enggak. Tapi kalau kalimatnya bunyinya begini, tidak ada. Ada penafian, ada peniadaan, baru ada pengecualian. Bukan di dalam ruangan ini ada si A, bukan hanya itu. Tapi kalimatnya adalah tidak ada di dalam ruangan ini kecuali si A. Ada manafi, ada ilah istisnya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidak ada di dalam ruangan ini kecuali si A. Itu artinya hanya si A yang ada dalam ruangan itu. Tidak ada yang lain. Selain menetapkan bahwa si A ada dalam ruangan itu, juga sekaligus punya makna bahwa tidak ada
pihak lain selain si A di dalam ruangan itu.